Makasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Vegeta kini bisa merasakan ki luar biasa Hit walaupun Hit telah menyembunyikan aura ki-nya. Beerus juga bilang jika pertarungan Vegeta versus Hit pastinya akan membuatnya senang karena gak bakal monoton seperti sebelumnya. Tanpa basa-basi, Vegeta langsung berubah ke mode Super Saiyan Blue sedangkan Hit hanya menggunakan kuda-kuda biasa saja. Walaupun begitu, kuda-kuda Hit nggak memberikan celah untuk Vegeta bisa menyerang. Tiba-tiba dengan cepat Hit memukul hidung Vegeta yang membuat dia sontak terjatuh. Walaupun dengan mode Super Saiyan Blue, Vegeta ternyata nggak bisa melihat sedikit pun pergerakan dari Hit. Vegeta pun menaikkan lagi aura ki-nya dan kembali menyerang Hit dengan gerakan menghilang. Namun lagi, kecepatan Hit lebih tinggi yang alhasil dapat kembali memukul Vegeta. Gak sampai di situ, Hit juga mengajar Vegeta berkali-kali yang membuat dia nggak bisa bergerak beberapa detik. Ketika Vegeta akan membalas, justru dia malah jadi samsak tinju yang membuatnya kewalahan. Merasa kalau Hit sangat hebat dalam serangan dekat, Vegeta kemudian menjauh untuk memberi jarak serangan. Lalu Vegeta ngeden lagi untuk menembakkan sebuah laser. Nampak Hit malah meremehkan Vegeta dengan memasukkan tangannya dalam kantong celana. Namun tiba-tiba Hit melakukan serangan cepat hingga Vegeta terjatuh dan terpental mundur. Sementara itu Goku datang ke tempat Jaco untuk menanyakan apakah dia bisa melihat pergerakan Hit. Namun Jaco bilang kalau gerakan Hit sangat cepat, bahkan mata Ultraman-nya nggak bisa melihat dengan jelas. Setelah menerima banyak pukulan di area vital, terlihat Vegeta udah mulai sedikit kelelahan. Bahkan dengan Super Saiyan Blue kebanggaannya, Vegeta nggak bisa sedikit pun mendaratkan satu pukulan pada Hit. Kenapa bro? Apakah kau mau nyerah? Jangan banyak bicara kau ya. Vegeta mencoba lagi menyerang Hit, tapi Hit lebih dulu mendaratkan pukulan yang membuat Vegeta kesakitan. Meski demikian, Vegeta berhasil memegang tangan Hit yang membuat Vegeta punya kesempatan untuk mencoba memukulnya. Tapi ternyata tangan kiri Hit telah memukul perut Vegeta yang membuatnya kembali ke bentuk biasa. Sekaligus Vegeta yang udah nggak berdaya akhirnya tepar. Hit pun dinyatakan menang dan membuat semua orang sampai terkejut. Ngelihatnya membuat Champa senang karena kartu asnya memang bisa diandalkan. Goku yang penasaran kemudian memikirkan tentang kekuatan apa yang dimiliki Hit. Tiba-tiba Raja Galaksi berkata mungkin saja kekuatan Hit itu bisa menghentikan waktu bro. Ya, meskipun masih rumor, tapi kata Raja Galaksi, Hit mempunyai kekuatan menghentikan waktu sekitar 0,1 detik. Dan Jaco bilang walaupun hanya 0,1 detik saja, tapi jika dia bisa memanfaatkan kecepatan yang dia miliki, maka waktu segitu akan sangat berguna sekali. Dan akhirnya, pertarungan yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu Goku akan berhadapan dengan Hit. Goku meminta saran pada Vegeta apakah dia punya tips untuk bisa melawan Hit. Tapi Vegeta yang udah dikalahkan sontak diam saja karena saat ini dia lagi kena mental cuy. Di lain sisi, Whis bilang kalau dia sebenarnya tahu tentang kemampuan Hit tapi membiarkan Goku untuk mengetahuinya sendiri. Gak cuma itu, Whis juga membongkar siapa sebenarnya Monaka yang ternyata hanya petarung amatiran saja. Tujuan Monaka diajak Beerus yaitu untuk memotivasi Goku dan Vegeta biar mereka lebih semangat untuk bertarung. Mendengar itu, Piccolo pun sontak dibuat tercengang. Loh, jadi Monaka nggak kuat toh. Kembali ke arena, terlihat Goku belum menjadi Super Saiyan karena ingin mencoba kekuatan Hit dulu. Sebelum itu, Goku juga bertanya berapakah usia Hit sekarang. Dan ternyata Hit ini sudah berusia 1000 tahun guys. Wah, ternyata kau sudah tua ya. Akhirnya Goku memberi hormat kepada yang lebih tua dan berkata akan bertarung lebih serius. Goku pun memulai serangan lebih dulu dengan mencoba memukul Hit. Tapi tiba-tiba Goku sendiri malah diserang lebih dulu menggunakan lutut. Goku balik menyerang dengan pukulan tipuan, namun lagi tetap saja hidung Goku berhasil kena hajar. Setiap kali Goku menyerang, Hit selalu lebih dulu mendaratkan pukulannya pada Goku. Tapi lambat laun Goku mulai paham dengan kemampuan Hit yang ketika Goku menyerang kembali, ternyata kali ini Goku sudah tahu kemana gerakan Hit, hingga membuat Goku bisa menahan pukulannya. Kali ini keadaan berbalik pada Goku yang mana dia sudah tahu setiap kali Hit akan menyerang. Semua penonton dan Vegeta yang ngelihatnya sontak terkejut karena Vegeta nggak sepintar Goku sebelumnya. Kemudian Goku pun langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue dan gak pakai lama Goku langsung beradu pukulan dengan Hit.
Goku pun berhasil mendaratkan tendangan serta pukulan yang membuat Hit mundur beberapa meter. Kali ini Hit yang mencoba menyerang Goku, tapi dengan mudah Goku menghajar kembali Hit sampai dia terjun menghancurkan lantai. Hehe, mending nyerah aja kau bro. Hit yang kesal kemudian berteriak dengan keras untuk menaikkan aura Ki-nya dengan sangat dahsyat. Kemudian mereka lanjut lagi jual beli serangan, tapi masih tetap Goku lebih unggul. Selanjutnya Goku melakukan serangan bertubi-tubi, tapi tiba-tiba Hit berhasil memukul Goku dengan telak yang membuat dia sontak kesakitan dan gak dapat bertarung lagi. Ketika wasit akan menyatakan Hit yang menang, tiba-tiba Goku bangkit lagi dan bilang kalau dia masih belum kalah. Dan ternyata teriakan Hit yang tadi itu adalah untuk menambah kekuatan, yaitu seperti bangsa Saiyan dalam meningkatkan kekuatannya. Artinya dalam waktu yang sangat sempit Hit telah menaikkan kekuatan penghenti waktunya, yang tadinya 0,1 kini menjadi 0,2 detik. Awalnya Hit merasa kalau dia nggak perlu menjadi lebih kuat lagi, tapi setelah Hit bertemu dengan Goku sekarang, dia merasa kemampuannya ini harus terus diasah. Di sisi lain, Champa sangat senang dan sontak menyuruh Hit untuk segera mengirim Goku keluar arena. Tapi Hit yang ingin bertarung secara adil justru membiarkan Goku buat berdiri dulu dan berterima kasih karena berkat Goku lah dia bisa meningkatkan kekuatannya. Dan setelah mendapatkan kekuatan baru, kali ini Hit pun mengganti kuda-kudanya. Lalu Hit langsung maju menyerang Goku bertubi-tubi sampai Goku nggak sempat membalas dan akhirnya tepar lagi. Meski begitu, Goku bangkit lagi dan bilang kalau Goku akan menggunakan kekuatan tersembunyinya yang masih belum sempurna. Sebenarnya Goku ingin menggunakan kekuatan ini pada saat nanti dia melawan Beerus. Tapi karena lawannya saat ini kuat juga, jadi Goku pun ingin mencobanya di sini. Setelah ngeden dengan keras, Goku mengeluarkan aura berwarna merah yang dibarengi aura biru dari Super Saiyan Blue-nya. Inilah Super Saiyan Blue berlapis Kaioken. Teknik Kaioken sendiri adalah jurus pamungkas Goku yang didapat ketika dia dilatih oleh Raja Kai. Kehebatan jurus ini yaitu bisa menggandakan kekuatan dan kecepatan yang dimiliki pengguna tersebut. Terbukti dengan gerakan yang cepat, mata Hit sampai nggak bisa melihat gerakan Goku yang memang sudah melampaui Super Saiyan Blue. Sementara itu, Beerus juga sontak tercengang melihat kekuatan baru Goku yang ingin Goku pakai untuk melawannya nanti. Apakah kau takut, Om? Cuma kayak gitu mah masih di bawahku, bro. Vegeta yang baru ngelihatnya juga lagi-lagi sontak dibuat kesal karena Goku selalu saja satu langkah di depannya. Nampak Goku kembali menaikkan Kaiokennya menjadi 10 kali lipat. Yang hal itu membuat Hit kewalahan hingga Goku berhasil memukul mukanya. Meskipun Hit sudah menggunakan penghenti waktu yang dia kembangkan, tapi tetap saja Hit nggak mampu buat nandingi kecepatan Kaioken Goku. Alhasil Goku terus menghajar Hit bertubi-tubi yang diakhiri Goku dengan Super Kamehameha. Terlihat Hit mencoba menahan Kamehameha Goku dan Goku maju lagi untuk beradu pukulan dengan Hit. Kekuatan Goku mampu membuat pelindung yang menutupi arena sontak retak dan akan segera hancur. Dampak Kamehameha Goku sampai membuat penghalang arena hancur yang membuat semua penonton terlempar dengan sangat dahsyatnya. Whis dan Pados langsung bertindak cepat untuk memperbaiki kembali penghalang itu demi menolong semua orang. Setelah itu, hasil pertarungan sendiri masih cukup seri karena Goku ataupun Hit masih berada di dalam arena. Hit bilang ketika Goku akan memukulnya tadi, dia kini sudah mengembangkan lagi penghenti waktunya hingga mencapai kelipatan yang lebih tinggi. Sedangkan tubuh Goku sudah nggak kuat lagi untuk terus memakai Kaioken karena dia merasakan sakit di otot lengannya. Tapi Goku yang masih ingin melanjutkan pertarungan akan memaksakan tubuhnya. Setelah beradu salaman ala Corona, kini mereka sudah bersiap dengan memasang kuda-kuda lagi. Kali ini Hit menggunakan kuda-kuda baru yang dia pakai untuk mengantisipasi jurus kecepatan Goku. Di lain sisi, Champa berkata apapun yang terjadi Hit harus bisa menang dan membuatnya bangga. Akan tetapi, karena Champa mengatakan semua petarung hanyalah bidaknya saja, sontak Goku dan Hit nggak terima yang membuat mereka langsung melirik sinis ke arah Champa. Tanpa menghiraukan perkataan Dewa Penghancur lagi, Goku dan Hit kembali menaikkan aura Ki mereka sampai membuat seluruh arena bergetar dengan sangat hebat. Ketika keduanya melakukan serangan, nampak sekali Hit lebih unggul yang membuatnya berhasil mendaratkan pukulan pada Goku. Ketika Goku akan terjatuh, dengan cepat dia bangkit kembali dan mengeluarkan aura Ki-nya.
Lalu dengan serangan yang cepat, Goku berhasil menghajar keras Hit sampai dia terpental ke tiang. Tiba-tiba keduanya merasakan sakit di tubuh mereka, tapi tak ada satupun yang ingin menghentikan pertarungan ini. Menyadari kalau Hit masih belum mengeluarkan pukulan terbaiknya, Goku pun meminta Beerus untuk mencabut semua aturan agar Hit bisa mengerahkan pukulan pembunuh misteriusnya. Yang kita tahu, Hit dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin yang bisa membunuh seseorang hanya dengan satu kali serangan saja. Maka dari itu, jika peraturan melarangnya untuk membunuh, akan menyebabkan Hit nggak leluasa untuk menunjukkan kekuatan aslinya, bukan? Dan karena merasa cukup diuntungkan, Champa langsung setuju dan menarik semua peraturan di dalam turnamen ini. Sementara Beerus yang gak terima langsung menghampiri Champa dan mereka pun sontak berkelahi. Melihat para dewa sedang berkelahi seperti anak kecil, Goku berkata pada Hit untuk melanjutkan pertarungan di lain waktu saja, yang gak ada satupun peraturan menghalangi. Oleh sebab itu, Goku memutuskan untuk keluar arena dan mengaku kalah. Sontak saja, kedua dewa penghancur ini pada terkejut. Setelah Goku kembali ke bentuk biasa, efek samping dari penggunaan Kaioken dan Super Saiyan membuat tubuhnya bengkak seketika. Selanjutnya, pertarungan final pun dimulai antara Hit melawan Monaka, sang makhluk terkuat di semesta. Maksudnya semesta imajinasi ya. Dengan gaya akrobatik, Monaka melompat ke dalam arena, tapi malah kepalanya duluan yang terbentur menyentuh lantai. Hit pun sampai dibuat terkejut melihat tingkah Monaka. Dan setelah melihat ekspresi Monaka yang nampak ketakutan, sontak saja Hit tahu dengan jelas kalau sebenarnya Monaka nggak memiliki kekuatan. Nah, ketika pertandingan dimulai, Monaka langsung berlari untuk memukul kaki Hit. Yang tiba-tiba aja Hit berakting kesakitan dan dia pun melemparkan diri keluar arena. Sontak saja semua penonton sampai tercengang melihat Monaka bisa mengalahkan Hit dengan mudah. Beerus yang tadinya udah putus asa sontak merasa kaget kenapa Monaka bisa sekuat itu. Dan ternyata yang dilakukan Hit untuk keluar arena adalah demi membalas hutang kebaikan dari Son Goku kepadanya. Pinter ngeprank juga nih orang ya. Di lain sisi, Champa yang kesal karena semua petarungnya kalah sontak ingin melenyapkan mereka dengan bola penghancur. Champa berkata karena peran mereka sebagai bidaknya sudah selesai, jadi dewa penghancurlah yang akan mengatur semuanya lagi, baik untuk kebaikan ataupun penghancuran. Siapa saja yang ingin membangkang maka mereka harus bertarung dengan Champa. Gak cuma itu, Champa juga menantang semua petarung untuk mengeluarkan kekuatan terbaik mereka, baik itu menghentikan waktu ataupun dengan Super Saiyan. Tapi tiba-tiba sebelum Champa melakukan pelenyapan, muncullah satu makhluk bertubuh kecil yang dikawal dua penjaga di sampingnya. Sontak saja Champa dan Beerus pada terkejut melihat sosok orang tersebut. Orang bertubuh kecil itu ternyata adalah raja segalanya yang bernama Geno. Beerus bilang kalau Geno adalah seorang raja yang menguasai 12 alam semesta dan berada di atas semua level Hakaisin dan Angel. Dengan wajah yang sangat ketakutan, Beerus dan Champa beserta semua Kaioshin datang untuk segera menyambutnya. Tujuan Geno datang ke sini adalah karena dia sangat menikmati pertarungan tadi yang membuatnya ingin mengadakan satu kali lagi turnamen. Bukan cuma 2 alam semesta saja, Geno meminta untuk mengadakan turnamen besar yang diikuti para petarung kuat 12 alam semesta. Mendengar itu, Goku sontak berkata pada Geno jika dia setuju dengan turnamen of power. Tanpa disangka ternyata Geno sangat baik dan menyambut Goku dengan senang hati. Goku dan Geno kemudian berjabat tangan yang membuat semua dewa di sana tercengang sampai ketakutan. Dari hal itulah Champa nggak jadi melenyapkan para petarungnya karena dia akan memakai mereka lagi dalam turnamen selanjutnya. Setelah itu, Bulma menggunakan radar bola naga untuk menemukan bola terakhir, yang ternyata lokasinya ada di tempat mereka. Whis pun meneliti tempat yang mereka pijak dan ternyata planet ini adalah bola naga yang telah menjadi batu karena tertutup puing asteroid. Dengan kekuatannya, Whis pun langsung membersihkan puing-puing itu dan nampaklah 7 bola naga sudah siap untuk dipakai. Whis mengucapkan mantra dalam bahasa dewa hingga semua bola itu pun memancarkan cahaya berkilau dan muncullah naga raksasa berwarna emas. Berbeda dari naga di bumi, naga yang ini berukuran sangat besar yang bahkan lebih besar dari satu alam semesta. Goku dan semua G-Factor pun sampai ditelan hidup-hidup dan kini berada di perutnya. Kemudian setelah mereka kembali keluar, Beerus meminta Whis untuk mengucapkan suatu permohonan.
Setelah permintaan terkabul, Dewa Naga pun berubah kembali menjadi bola dan terpecah ke seluruh galaksi. Meskipun naga ini hanya bisa mengabulkan satu permintaan saja, tapi dia bisa mengabulkan apapun tanpa ada batasnya. Di lain sisi, Pados dan Champa yang ingin pulang tiba-tiba menerima pesan masuk yang ternyata planet bumi alam semesta ke-6 sudah kembali lagi dan manusia di sana berbudaya seperti alam semesta ke-7. Dan itu semua berkat Berus yang mengucapkan permohonan demi membantu saudaranya. Champa yang tahu itu sontak terharu karena Berus ternyata sangat peduli kepadanya. Akhirnya dia pun bisa makan enak dari masakan yang ada di bumi. Sekarang kita cek kondisi Jupiter yang sudah kembali ke planet Berus dan Whis pergi lagi untuk mengantarkan Jupiter ke bumi. Berus memberikan banyak sekali emas pada Monaka atas semua kerja kerasnya untuk membantu Goku semakin semangat. Dan ternyata Monaka ini bekerja sebagai pengantar paket antar galaksi guys. Dan saat ini Goku pun jadi semangat kembali karena gak sabar menunggu turnamen of power yang diikuti 12 alam semesta. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.